Kalam, 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 kajian agama Islam. Kalam, 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 kajian agama Islam. Iya, subhanallah. Kembali lagi di Kalam. Sepertinya masih semangat, kayaknya nambah 2 jam lagi nih. Oke katanya. Ya pemirsa Bare TV, di segmen terakhir ini kami masih menunggu bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0878 7153 4561. Sekali lagi di 0878 7153 4561. Namun kami masih memberikan kesempatan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titi Rohenti dari Kampung Picor, Kecamatan Keragilan. Yang akan saya tanyakan, apa keutamaan sholat subuh dengan sholat yang lainnya, seperti Isya, Maghrib, dan Asar? Yang kedua, bagaimana kalau kita lupa untuk berdoa doa kunut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, ada yang ingin bergabung? Boleh. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Adi Nova. Iya, silakan Bapak. Bang Ustaz mau tanya ya. Iya, silakan Pak. Katanya kalau orang dagang kalau harga jual itu nggak boleh ya. Tolong jelasin baik-baik. Mohon diulang Pak. Gimana Bapak? Halo? Ya, halo. Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaan Mak, agak terputus. Ya, katanya kalau orang dagang itu nggak boleh dua harga gitu ya, dalam Islam. Iya, iya betul Pak ya. Ya, tolong jelasin dan kasih tahu contohnya gitu, Pak. Iya, iya, Ya. iya baik. Makasih Pak. Ya, Baik, gitu terima doang kasih ya. Bapak. Iya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu sebelum kita menjawab pertanyaan dari pemirsa tadi, bahwa apa perbedaannya ya? Perbedaan kelebihan dan keutamaannya. Sebetulnya kalau fungsinya sama, kita lihat dari sisi fungsinya ada 3 fungsi sholat itu. Pertama, dia sebagai tempat kita meminta tolong pada Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Jadi dengan sholat sebetulnya bisa menjadi penolong kita. Semua kita pasti ada punya masalah, punya keinginan, punya punya kekeliruan dalam diri kita. Tapi ternyata dengan sholat itu kita bisa teratasi masalah kita, karena dia sebagai penolong. Yang kedua, sebagai penghapus dosa. Ya, sebagai penghapus dosa, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ada kisah di dalam surat Hud. Nanti silakan dibuka, pemirsa Bare TV, silakan nanti dibuka di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 114, bahwa sholat itu bisa menghapuskan dosa. Yang ketiga, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu fungsi dari secara keseluruhan. Cuma mengapa sholat subuh dengan isya, salah satu di antara sholat subuh itu diberikan banyak keutamaan. Salah satu di antaranya bisa menghantarkan ke surga. Yang kedua, bisa menjadi penghalang masuk neraka. Jadi pemirsa Bare TV dan ibu-ibu jamaah Majelis Talim dari manapun berada, kalau kita tidak mau disentuh oleh api neraka, jangan tinggalkan sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya jadi subrang, karena sholat subuhnya berang. Nah, gitu. Itu namanya subrang. Sholat subuhnya berang gitu, jadi siang gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau sholat subuh ya tepat waktu lah gitu kan minimalnya. Gitu. Jadi ada beberapa manfaat ya yang sangat luar biasa. Nanti kita akan coba tambahkan lagi keutamaan-keutamaan yang berikutnya. Kemudian saya ingin menjawab dari pertanyaan dari pemirsa tadi, bahwa dalam berdagang itu tidak boleh kita menjual dengan 2 harga. Ya, memang kalau kita menyampaikan itu salah satu dari jenis penipuan ya. Artinya gini, karena di dalam Islam kalau kita sudah memberikan patokan harga, misalkan gini, kita menawarkan harga 10.000, adapun nanti ada yang nawar mungkin jadi 7.000, ada yang nawar 8.000, ada yang 9.000, tidak ada masalah, tapi patokan harganya harus segitu. Jangan sampai nanti ke Darul Rahman mah ditawarkannya 15.000, tapi kalau ke orang Picon ditawarkannya 10.000. Itu artinya 2 harga, itu tidak boleh. Jual apapun ya, termasuk jual diri. Dilarang kan? Nggak boleh kita, apalagi dengan dihargakan kita jual diri. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, jualan apapun termasuk dalam pedagang tadi. Mungkin ada yang di rumah, ada yang warung nggak?
Ada yang warung, mungkin ada yang punya toko ya. Kalau warung kecil amat gitu, ngeledek Pak Ustadz gitu ya. Enggak lah, ada toko mungkin gitu ya. Jadi kalau jualan itu ada yang misalkan di warung jual gas. Ada kalau lihat nih yang belinya orang kaya nih, saya jual 20.000 lah gasnya yang tabungnya 3 kilo. Pas datangin ke situ ibu-ibu yang tua renta udah jualnya 10.000 aja deh gitu. Tapi kalau ibu sampaikan dulu, Pak sebetulnya ini harganya misalkan ini adalah 15.000, tapi ke ibu saya jual 10.000 aja nggak apa-apa. Itu bukan dua harga. Tapi kalau tadi ketika ke salah seorang kita jualnya 15.000, ke yang lainnya hanya dijual, ditawarkannya ya pada saat penawaran, itu dilarang. Termasuk seorang laki-laki juga tidak boleh kita menawar yang sudah ditawar oleh orang lain, juga tidak boleh. Itu salah satu aturan dalam Islam. Termasuk yang sudah dipinang, sudah dilamar lagi sama yang lain, nggak boleh rebutan, masih banyak gitu. Jangan rebutan kayak gitu. Jadi tadi mengapa itu dilarang? Karena contohnya kalau seseorang jual salah satu benda ke yang lain jual 15.000, tapi ke yang lain nawarkannya adalah 10.000, itu tidak boleh. Kalaupun menawarkan boleh silahkan, dua-duanya tawarkan 15.000. Adapun kesini mah kayaknya saya cocoknya jualnya 10.000. Kalau yang ini karena dia kelihatannya orang tebel kantongnya, saya jual 12.000 deh. Kalau dia sudah nawarnya habis-habisan gitu. Tapi jangan sampai seperti ke tukang sayur, Bu. Sudah nawar habis-habisan ngambil lagi. Iya nggak? Nawar tomat sekilo, misalkan ibu 10.000, ditawar 7.000. Udah gitu nambah ya Bang, ngambil satu lagi. Ya tambah tekor sih mamangnya, iya nggak? Terlalu memang ibu-ibu mah. Maaf Bu. Kalau ibu-ibu terlalu, kalau Bapak-bapak? orang yang sengaja Kang, bukan? Iya. Kalau orang yang sengaja meninggalkan sholat subuh, bagaimana hukumnya nih Kang? Apa Ya. terlalu juga? Itu lebih dari terlalu itu, karena dia tidak sayang dengan dirinya sendiri. Ya sudah jelas sholat subuh itu adalah yang begitu banyak memiliki keutamaan, bahkan dia bisa menghantarkan dirinya masuk surga. Yang kedua bisa dia terbebas dari ancaman api neraka. Kalau dia sudah meninggalkan sholat subuh berarti dia siap masuk neraka dan tidak mau masuk surga. Berarti sudah menzalimi dirinya sendiri, Mbak. Begitu. Insya Allah ya, habis malam ini sholat subuhnya nggak ada yang kesiangan. Amin. Tepat waktu, janji ya sama Allah, janjinya pemirsa. Jangan ketinggalan. Bapak-bapak sholat berjamaah ya, gitu. Jangan gara-gara alasan habis ke Kalam ngantuk. Iya, ke Kalam kesiangan, ngantuk, ya. pulang. Kenapa? Jam 6, tapi nggak apa-apa jam 6 maghrib gitu ya. Oke Kang, nampaknya waktunya sudah habis nih. Mungkin kita bisa memberikan kesimpulan untuk pemirsa di rumah dan juga untuk ibu-ibu majelis taklim, silakan. Pemirsa Bara TV dan Ibu Masih Lain yang saya hormati, semoga kita memang diberikan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh ini bisa tepat waktu. Karena tadi keutamaannya sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Karena Allah menyampaikan ketika mereka berganti shift mencatat kebaikan, jadi malaikat malam mencatat kebaikan kita dan malaikat siang pun mencatat kebaikan kita. Sangat luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai di antara kita yang minimal tadi disebutkan dalam surat An-Nisa, orang-orang munafik itu ketika melaksanakan sholat subuh itu dengan malas-malasan. Padahal waktu azan terdengar suaranya. Ada yang menggunakan beker, alarm, dimatiin doang. Tidur kayak Mbak Surip, udah bangun tidur lagi, nanti tidur selamanya kayak Mbak Surip. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi benar-benar kita insya Allah bismillah malam ini komitmen. Besok pagi kita bangun sebelum subuh, kemudian bahkan disunahkan mandi sebelum subuh. Ya, mandi sebelum sholat subuh, apalagi yang habis malam Rabuan ya. Itu boleh. Jadi mandi sebelum subuh. Konon katanya Bu, menurut medis disebutkan mandi sebelum subuh itu bisa membakar kolesterol. Jadi yang gemuk itu dianjurkan mandinya sebelum subuh, biar turun berat badannya dan juga bisa menyegarkan. Oke. Demikian. Jadi pemirsa, insya Allah mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah, memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu, yang laki-laki atau yang bapak-bapak bisa berjamaah di masjid. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ini tidak tuntas ya kita bahas, tapi insya Allah jangan berhenti di kalam untuk talabul ilmi, dimanapun kita bisa belajar untuk ilmu pengetahuan agama. Wallahu a'lam bishawab. Iya, subhanallah. Langsung termotivasi, langsung pengen mandi semua nih. Iya, insya Allah. Biar langsing. Oke, baik, terima kasih banyak untuk ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa kembali ya Bunda ya. Amin. Amin. Dan hati-hati di jalan. Dan pemirsa Bara TV, terima kasih sudah bersama kami 1 jam ini. Dan saya Rita Damayanti dan seluruhku yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu buah lagu dari Sy dan Syarif menutup perjumpaan kita kali ini.
daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang padu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hatilah riang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hatilah riang. Kami sembahyang 5 waktu, sunnah pun ada sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu.